Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat dan juga masih tetap semangat, terutama dalam pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa agar apa yang kita lakukan pada hari ini selalu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan mempelajari tentang mata pelajaran PPKN dengan materi semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, silakan kalian mengakses presensi yang ada di tampilan menu. Silakan kalian masukkan nama dan juga kelas. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar kalian nanti dapat menunjukkan sikap semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk lebih jauh membahas tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini, silakan simak video berikut ini. Baik, kita akan membahas materi tentang memperkuat komitmen kebangsaan. Yang akan kita pelajari di hari ini adalah semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Pada pembahasan kali ini, semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara, sebuah bangsa akan tumbuh menjadi bangsa yang besar dan terhormat apabila memiliki nilai-nilai semangat dan komitmen kebangsaan yang tinggi. Semangat adalah tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu, sedangkan komitmen kebangsaan adalah janji pada diri sendiri atau kepada bangsa dan negara yang diwujudkan dalam setiap tindakan seseorang. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan atau kelompoknya. Para pendiri negara merupakan contoh yang sangat baik yang memiliki semangat kuat dalam membuat perubahan. Apa perubahannya? Yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain yang ada di dunia. Diawali dari Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, merupakan awal dari sejarah pengenalan wilayah Kepulauan Nusantara yang merupakan cikal bakal dari tanah air bangsa Indonesia. Sebutan Nusantara diberikan oleh pujangga pada masa Kerajaan Majapahit, sedangkan pada bangsa Tionghoa dalam catatannya menyebutkan kawasan kepulauan tanah air dengan nama Nanhai atau Kepulauan Laut Selatan. Berbagai catatan kuno, bangsa India menamai kepulauan ini sebagai Dwi Pantara, sedangkan bangsa Arab menyebutnya sebagai Jazairah Al-Jawi atau Kepulauan Jawa, sedangkan pada masa kolonial Belanda sebutan ini dirubah menjadi Hindia Belanda. Kerajaan Majapahit merupakan cikal bakal dari negara Indonesia. Majapahit yang keberadaannya sekitar abad ke-13 sampai dengan abad ke-15 adalah kerajaan besar yang sangat berjaya. Salah satu di antara yang paling terkenal adalah Gajah Mada, adalah Mahapatih Kerajaan Majapahit yang sangat disegani, yang berhasil menyatukan Nusantara yang terkenal dengan sumpahnya, yaitu adalah Sumpah Palapa. Sumpah Palapa yang dinyatakan Gajah Mada merupakan bukti semangat dan komitmen yang kuat untuk menggapai cita-cita pribadi maupun cita-cita
Kerajaan Majapahit untuk mempersatukan seluruh Nusantara. Salah satu pendiri dari bangsa Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Beliau merupakan Presiden pertama Republik Indonesia yang biasa dikenal dengan nama Bung Karno. Lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni tahun 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni tahun 1970. Ayahnya yang bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya Ida Ayu Nyomanrai. Perjuangan dari Insinyur Soekarno didasarkan semangat dan komitmen akan kemerdekaan bangsa Indonesia. Untuk meraih kemerdekaan, Insinyur Soekarno bersama teman-temannya mendirikan sebuah partai. Partai itu bernama Partai Nasional Indonesia atau sering dikenal dengan nama PNI. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 bukan berarti perjuangan dari Presiden Soekarno berakhir. Pada tahun 1948 setelah agresi militer Belanda yang kedua, Soekarno kembali diasingkan ke Prapat, Simalungun, Sumatera Utara. Yang kedua, tokoh yang akan kita bahas adalah Muhammad Hatta. Beliau merupakan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Nama yang biasa dipanggil adalah Bung Hatta. Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980. Ayahnya bernama Muhammad Jamil dan ibunya bernama Siti Saleha. Pada tahun 1927, Bung Hatta bergabung dengan Liga menentang imperialisme dan kolonialisme di Belanda dan berkenalan dengan banyak aktivis nasional, termasuk aktivis nasionalis India. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Jawaharlal Nehru. Aktivitas politik Bung Hatta pada organisasi ini menyebabkan dirinya ditangkap. Kemudian bersama teman-temannya sebelum dia dibebaskan, kemudian beliau berpidato dengan pidato pembelaan yang berjudul Indonesia Free. Selanjutnya pada tahun 1932 Bung Hatta kembali lagi ke Indonesia. Kemudian pada bulan September 1932 Bung Hatta berjumpa dengan Bung Karno dan berjuang bersama membela tanah air. Itu tadi materi yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Setelah ini anak-anak silahkan kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik. Tujuannya adalah agar kalian nanti dapat lebih mengetahui tentang pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Tetapi untuk lebih mempermudah kalian dalam pengerjaan pada lembar kerja peserta didik tersebut, kalian bisa mengakses materi ajar yang telah Pak Guru sediakan pada menu utama. Ataupun silahkan kalian bisa juga memakai buku paket PPKN kelas 8 ataupun buku LKS ataupun literatur-literatur yang sesuai dengan mata pelajaran yang sekarang kita bahas pada hari ini. Silakan kalian bisa mengakses lembar kerja peserta didik yang ada pada tampilan menu. Silakan kalian mengerjakan. Perlu diingat, pengerjaan dalam soal tersebut hanya 1 kali pengiriman. Jadi diusahakan kalian mengirimkannya dengan jawaban yang paling betul, paling benar, yang menurut kalian yang paling sesuai dengan pertanyaan yang telah Pak Guru sediakan. Untuk pertemuan kita pada hari ini, kegiatan terakhir kita adalah kalian mengisikan lembar refleksi yang ada pada tampilan menu. Silakan kalian mengisi pertanyaan berikut. Bagaimanakah perasaan kalian pada hari ini ketika kita melakukan pembelajaran secara daring pada mata pembelajaran PPKN pada hari ini? Silakan kalian masukkan komentar kalian pada lembar refleksi. Untuk berinteraksi dengan Pak Guru, kalian juga bisa mengaksesnya pada tampilan menu. Silakan kalian klik tombol yang tersedia di situ.
agar nantinya kita dapat berhubungan pada media WhatsApp. Kita sudah berada pada penghujung pembelajaran. Sebelum Pak Guru akhiri pada pembelajaran ini, Pak Guru ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Tetap semangat, tetap belajar. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.